Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah ya, kalau baik semuanya. Oke, untuk materi kita kali ini, oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa mulai. Oke, selesai ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan presentasi kalian terlebih dahulu ya. Oke, nanti silakan bilang hadir ya. Yang pertama, Aldira. Hadir, Bu. Oke. Terus, Dian. Dian. Hadir, Bu. Terus, Laila. Hadir. Ana. Hadir, Bu. Levi. Hadir. Hadir. Fitri. Hadir ya. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah, kita bisa belajar bareng lagi hari ini. Oke, pada minggu kemarin kita kan sudah bahas mengenai kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, dari kemarin, di minggu kemarin kita juga sudah membahas mengenai dari klasifikasinya juga kan juga sudah membahas mengenai kelangkaannya juga, tentang kelangkaan, yaitu yang kalian buat list, yaitu dari kebutuhan di keluarga kalian apa aja yang langka, seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah ada nih yang masih ingat kira-kira apa sih kebutuhan itu dan beserta klasifikasinya itu apa aja kemarin minggu kemarin kita bahas? Apa kira-kira? Saya, Bu. Ya, silakan. Kebutuhan primer itu seperti makan, minum, pakaian, rumah, lalu kebutuhan sekunder itu seperti motor, HP, lalu kalau tersier itu seperti rekreasi, mobil, dan lain-lain. Nah, benar. Ada lagi yang tahu? Apa kira-kira? Saya, Bu. Ya. Kebutuhan primer itu yang harus dipenuhi. Kalau tidak, nanti bisa mati atau hidupnya berantakan kayak di kolong jembatan itu, Bu. Kalau kebutuhan sekunder itu adalah penting, namun tidak terpenuhi tidak masalah. Dan kalau kebutuhan tersier itu sangat sarana hiburan seperti kesenangan, Bu. Ya, benar. Oke, berarti insya Allah masih ingat semua ya tentang materi yang kemarin. Alhamdulillah kalau misalnya masih ingat. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai apa itu interaksi antara manusia dan juga dengan ruang. Di mana nanti interaksi antara manusia dan ruang ini akan menghasilkan yang namanya kegiatan ekonomi, yaitu antara lain seperti kegiatan produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Nah, untuk kaitannya dengan materi kita sebelumnya, kegiatan ekonomi ini adalah di mana dia merupakan perwujudan dari bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Soalnya kan manusia itu pasti membutuhkan interaksi dengan orang lain kan untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya contohnya kalau kita lapar, terus kemudian di rumah nggak ada makanan, otomatis kan kita pergi ke toko atau kita pergi ke warung untuk membeli nasi, untuk membeli makanan, seperti itu kan. Itu yang dinamakan dengan itu dari interaksi antara manusia. Nah, pada zaman dahulu, kok sekarang kan kita tuh pakai uang gitu kan ditukar dengan barang. Terus yang jualan tadi kan menghasilkan barang gitu kan, terus habis itu mendapatkan uang karena kita beli, seperti itu kan. Nah, kalau zaman dahulu, di zaman purba, sebelum dikenalnya mata uang untuk alat tukar, itu orang-orang zaman dulu itu menggunakan sistem barter, yaitu saling bertukar barang. Misalnya satu punya beras, terus yang lainnya itu punya ikan, punya daging, seperti itu. Nah, nanti saya butuh beras nih, gitu kan.
Sorry, tukar ini saya punya daging, saya tukar ya dengan punya kamu, saya butuh beras kamu, seperti itu ya. Oke, sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai kegiatan ekonomi ini. Nah, Ibu pengen tanya nih di sini, kira-kira siapa di sini yang pernah pergi ke pasar atau ke supermarket atau mungkin pergi ke toko kelontong buat belanja? Siapa kira-kira yang pernah beli ke pasar gitu? Ada yang pernah? Mungkin diajak ibunya atau diajak ayahnya, seperti itu ya. Saya Bu. Ya, Dulu waktu kecil itu pernah diajak nenek ke pasar dan di sana itu ada banyak yang jualan, ada sayur, ada ikan, ayam, terus ada juga yang jual perabotan. Lalu ada juga mobil-mobil yang digunakan ya, Saya Bu, ya, kalau silakan. saya Bu pernah ke supermarket. Nah, banyak sekali barangnya Bu, bersih juga tempatnya, wangi dan dingin. Oh ya Bu, kakak saya juga sering belanja lewat HP gitu. Apakah itu juga termasuk kegiatan ekonomi ya? Ya, itu juga termasuk salah satu kegiatan ekonomi, di mana dengan kita berbelanja online, kita akan melakukan kita bisa mengidentifikasi ketiga kegiatan ekonomi, yaitu mulai dari produksi, terus distribusi, dan juga konsumsi. Contohnya, kalau misalnya kita itu kan belanja online, misalnya di suatu online shop atau di marketplace gitu kan. Nah, misalnya kita tuh suka nih sama satu baju gitu kan, bajunya bagus gitu kan, terus otomatis kita kan pasti itu kan memesan baju itu tadi. Nah, kita sebagai konsumen yang membutuhkan baju itu tadi, kita kan memesan kepada online shop-nya. Nah, dari online shop itu tadi, yaitu dia sebagai produsen, nah itu nanti itu akan mengemas pakaian kalian. Nah, setelah itu kan dikirimkan untuk sampai ke rumah kalian. Dan otomatis kan nggak mungkin online shop-nya itu langsung ke rumah kalian, itu kan nggak mungkin. Nah, kan pasti membutuhkan yang namanya jasa ekspedisi. Contohnya seperti JNE, JNT, atau pos dan lain sebagainya, seperti itu kan. Nah, jasa ekspedisi inilah yang namanya distributornya, seperti kayak penghubung antara konsumen yaitu kalian dan juga produsen yaitu si online shop-nya tadi. Seperti itu. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, kita kasih tepuk tangan buat teman kalian. Oke. Untuk lebih lanjutnya, Ibu akan itu ya, share screen dulu untuk materi kita kali ini. Apakah sudah terlihat share screen Ibu? sudah Oke. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan suatu barang atau jasa, di mana orang yang menciptakan barang atau jasa tersebut dinamakan produsen. Nah, contohnya seperti petani yang menghasilkan padi, terus kemudian juga ada nelayan yang menghasilkan ikan dari laut ya, mencari ikan dari laut. Terus kemudian juga ada buruh pabrik, terus ada tukang potong rambut, kalau di bidang jasa, terus seperti guru, seperti ibu, ini juga seorang produsen, yaitu membagikan ilmu kepada kalian. Dan kalian merupakan konsumen dari ibu, yang mana mendapatkan ilmu dari ibu, memanfaatkan ilmu dari ibu, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu distribusi, di mana kegiatan distribusi ini adalah kegiatan untuk apa? Supaya konsumen dan juga produsen ini dapat dihubungkan gitu, supaya barang dari seorang produsen itu bisa dinikmati oleh konsumennya, seperti itu. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini yaitu menyalurkan barang. Nama orangnya adalah distributor. Contohnya seperti kasus ibu dan kalian tadi. Nah, itu distributornya adalah sekolah, di mana dengan adanya sekolah,
ibu dan juga kalian bisa bertemu, kita bisa saling berbagi ilmu, seperti itu ya. Dan yang lainnya itu seperti ekspedisi tadi, JNE, JNT, dan juga POS, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Terus yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan, menggunakan, dan juga menikmati hasil dari barang atau jasa. Contohnya misalnya kita pakai baju, terus kita pakai kerudung, terus kalian itu beli bakso, atau kalian beli es, atau kalian makan di kantin, itu termasuk kalian melakukan kegiatan konsumsi. Oke. Udah ya. Apakah ada yang ditanyakan dari materi kali ini? Sudah paham, Bu. Nah, yang lainnya apakah masih ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Sudah paham. Saya Ibu ganti sharingnya, di stop dulu. Nah, setelah kita membahas itu tadi ya, nah sekarang Ibu punya permainan nih buat kalian. Nah, di mana nanti kalian itu harus berhitung dari 1 dan sampai seterusnya ya. Terus nanti setiap kelipatan angka 3, yaitu contohnya angka 3, 6, 9, 12, dan seterusnya, kalian itu harus menggantinya dengan bertepuk tangan, seperti itu. Apakah bisa? Bisa dimengerti? Nah, untuk selanjutnya nanti yang nggak bisa, maksudnya yang salah, nanti dia harus bisa menyebutkan salah satu contoh dari kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, seperti itu ya. Itu nanti beserta klasifikasinya. Contohnya misalnya seperti saya membeli gula. Nah, dari saya membeli gula itu tadi, nanti itu kira-kira dia tuh masuk apa? Masuk konsumsi kah? Masuk distribusi kah? Atau masuk produksi? Nah, sudah tentu ya, sudah jelas bahwa membeli gula itu termasuk ke dalam kegiatan konsumsi. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih. Oh ya, tadi Merlin belum di absen ya. Hadir ya. Oke, halo. Iya, telat. Sehat? Sehat. Oke. Ya anak-anak. Sekarang ya kita mulai ya. Kita uji coba dulu. Ayo. Mulai dari urut absen aja deh. Dari siapa dulu nih? Dari Levi dulu ya. Diingat-ingat ya. Levi, terus habis itu Witri, terus Dira, terus Dian, terus Ana, terus Laila, baru Merlin ya yang terakhir ya. Nanti berhitungnya urut seperti itu ya. Diingat-ingat ya. Oke, kita mulai sekarang ya. Ayo silakan dimulai. 1, 2, Ayo selanjutnya. Yang selanjutnya siapa? Dian, kok diem aja? Oke. Dian ya yang kena ya. Oke, sekarang Dian harus menyebutkan apa contoh kira-kira kegiatan produksi, konsumsi, atau distribusi. Apa kira-kira? Dan klasifikasinya gimana? Ayo. Ketiga-tiganya, Bu. Ah, enggak, salah satu aja, salah satu aja. Apa? Aturannya tadi itu ya, dihitung sampai 5 ya. Kalau nggak bisa nanti out dari permainan, oke? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti Rian untuk sementara nggak ikut dulu ya. Oke, berarti aturannya kita balik ya. Berarti Rian itu ya keluar ya. Oke, tadi kan
Laila, ayo silakan dihitung dari 1. 1, 2, Siapa berarti habisnya Merly? Oke. Levi ya, salah ya. Oke. Silakan disebutkan contohnya dari konsumsi, distribusi, atau produksi. Silakan disebutkan contohnya. Produksi aja, Bu. Ya, silakan. Bu Siti memanen buah-buahan untuk dijual. Oke. Itu dari kebunnya sendiri apa dari siapa? Dari kebunnya sendiri, Bu, karena mempunyai lahan di desa. Oke, benar ya, berarti kalau dari kebunnya sendiri. Kalau dari kebunnya orang lain, berarti kan namanya distributor kan ya, distribusi. Seperti itu. Oke. Sepertinya kan sangat memuaskan hari ini. Jadi karena banyak, ini masih bertahan banyak, jadi semuanya nanti akan dapat reward dari Ibu. Oke. Oke, selanjutnya kita akhiri ya permainannya ya. Oke. Udah gimana nih? Pemanasannya udah seneng? Udah nggak bosen lagi? Oke, selanjutnya Ibu akan kasih tugas ke kalian, yaitu tugas berkelompok ya. Kalian harus berpasangan, 2 orang ya. Yang terakhir nanti 3 orang, karena ini ganjil gitu kan ya, nggak apa-apa. Biar enak, biar rame gitu kan. Nah, nanti kalian akan dikasih tugas, yaitu berupa nanti bisa checklist. Nah, nanti yang terakhir itu kalian bisa untuk mengidentifikasi apa sih kira-kira permasalahan yang dapat mempengaruhi kegiatan produksi, terus konsumsi, atau kegiatan distribusi. Seperti itu ya. Ibu sudah bagikan kan kepada kalian tadi ya, lewat chatnya di grup WhatsApp ya. Kalian bisa kerjakan itu. Nah, untuk pembagian kelompoknya, Ibu itu ya, Ibu bagi langsung aja ya, nggak usah milih sendiri ya, biar enak gitu kan, dicampur gitu ya. Oke, untuk kelompok 1, yaitu terdiri dari Dira dan juga Witri. Diingat-ingat ya temennya. Terus untuk yang kelompok 2, yaitu Ana dan juga Laila. Terus yang kelompok 3, yaitu Levi, Dian, dan juga Merlin ya. Diingat-ingat ya teman-teman. Bentar, Ibu bikinkan breakout-nya. Halo, gimana? Apakah ada kendala, anak-anak? Ada, Bu. Ini untuk kendalanya itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Apakah seperti kecelakaan begitu, Bu? Oh, untuk yang permasalahan di bawahnya ya? Iya, benar. Jadi bisa kecelakaan. Contohnya misalnya kayak itu, jadi distribusi itu bisa terhambat oleh non alam. Contohnya kayak kecelakaan kapal atau kecelakaan pesawat atau kecelakaan kereta gitu kan, yang bisa menghambat seluruh kegiatan atau melumpuhkan seluruh kegiatan distribusi, mobilisasi barang seperti itu. Nah, contoh lain juga bisa karena iklim yang lagi pancaroba seperti sekarang, gampang-gampang berubah begitu kan. Nah, itu juga bisa. Contohnya kayak misalnya kadang itu tiba-tiba hujan gitu kan, jadinya petani kan gagal panen seperti itu ya. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Ibu, terima kasih. Kami sudah paham. Ya, oke. Ibu tinggal ya ke teman-temannya yang lain ya. Jangan dikerjakan selama Baik, Bu. makan. Baik. Sekarang, kira-kira apakah masih ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Ada yang masih bingung mungkin apa gitu, masih bingung kan? Apakah ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ibu pengen tanya, kira-kira kesimpulan kita pada materi hari ini itu apa? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira kesimpulannya apa nih? Ya, silahkan ya. Silakan. Karena kita tadi belajar mengenai kegiatan ekonomi, yang bisa saya simpulkan adalah kegiatan ekonomi seperti produksi, kemudian distribusi, dan juga konsumsi itu pasti ada kendalanya.
tadi membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu yang pertama ada produksi. Produksi itu proses untuk membuat suatu barang atau jasa. Nah, lalu ada distribusi, itu dari barang yang diproduksi tadi akan disalurkan ke tempat-tempat. Dan yang terakhir ada konsumsi, itu proses menikmati hasil dari produksi tadi yang dinikmati oleh konsumen. Sudah, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi pada intinya dari kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, kita jadi tahu nih bahwa kalau barang atau jasa itu pertama itu ada yang membuat, yaitu produsennya ya kan. Kemudian yang kedua ada yang menyalurkannya, yang menyalurkannya dari produsen ke konsumen, yaitu distributor. Kemudian yang terakhir ada yang memanfaatkan. Jadi ada yang membuat, ada yang memanfaatkan. Ya. Terus dari ketiga kegiatan tersebut ternyata tuh nggak mulus-mulus aja, dan mereka tuh saling berkesinambungan. Jadi kalau salah satu ada permasalahan, pasti yang lainnya itu nggak bisa secara maksimal. Contohnya, kalau misalnya produksinya nggak maksimal, berarti kan nanti distribusinya juga macet karena nggak ada barang yang disalurkan. Terus konsumennya juga nggak bisa mengkonsumsi, apalagi kalau misalnya bahan-bahan pokok jadi kelangkaan. Itu kalau distribusinya yang macet, nanti malah numpuk di produsen tapi nggak bisa disalurkan ke konsumen. Tapi kalau konsumennya yang nggak mau, ya bisa jadi ya itu tadi dua-duanya masih ada distribusi dan juga konsumsinya bisa distribusi dan juga produksinya, maaf maksud saya itu bisa gulung tikar. Coba misalnya nggak ada barang lain yang bisa diperjualbelikan. Oke, terus yang paling terakhir sekali, kira-kira masih ada yang mau ditanyakan dari kalian semua? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, itu ya jangan lupa kalian tuh rajin belajar, jujur, dan juga jangan lupa untuk selalu ceria seperti itu ya. Jangan dijadikan beban waktu kalian sekolah itu. Ya kan namanya pendidikan seperti itu, ya kan? Ya tetap partisipasi aja, gitu ya. Oke, guru punya pantun nih buat kalian. Dia cerita di televisi mengenai demo yang berakhir itu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu mohon maaf ya yang sebesarnya ya kalau misalnya ada salah kata